di podcast Lova, tempat kita ngobrol ringan tapi juga penuh makna. Aku Zahra Salika Kurniawan, mahasiswa semester 3 PG PAUD di sini. Jadi kita tuh bakal seru-seruan sambil bahas isu-isu terkini. Nah, kali ini aku nggak sendirian. Di sini ada 4 temanku yang keren-keren banget. Gimana nih kabarnya kalian semua hari ini? Baik terus sih. Alhamdulillah. Senang banget akhirnya kita bisa kumpul-kumpul lagi. Jadi di sini kita punya topik menarik. Topik di sini adalah wajib belajar 13 tahun. Jadi program ini tuh menjadi pembicaraan topik hangat di Indonesia kita ini. Jadi buat kalian yang belum tahu wajib belajar 13 tahun itu apa, jadi itu mencakup 12 tahun pendidikan formal mulai dari SD sampai SMA, ditambah masa pendidikan prasekolah 1 tahun yaitu PAUD, seperti program studi yang sedang kita jalani hari ini sampai hari ini. Jadi program ini tuh merupakan salah satu bagian penting dari peta jalan pendidikan 2025-2045 yang disusun oleh Bappenas. Tujuannya apa? Tujuannya nggak main-main, jadi itu penting banget. Jadi dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan anak usia dini atau PAUD. Jadi harapannya ini tuh menyelesaikan pendidikan jenjang SMA, SMK atau yang sederajat itu bisa sampai 75,33% di tahun 2045 nanti. Nah, gimana nih menurut kalian, teman-teman? Apakah program wajib belajar 13 tahun ini penting untuk masa depan bangsa kita? Menurut aku ini penting banget, apalagi kita kan mau menuju generasi emas ya 2045. Nah, PAUD itu menjadi dasar, apalagi PAUD ini juga mungkin yang kita pelajari dan teman-teman harus tahu, PAUD itu menjadi suatu lembaga yang mendorong anak-anak tuh untuk punya keterampilan, terus juga menjadi dasar moral dan sebagainya sih dari aku itu. Kalau aku sebenarnya sama sih, nggak jauh beda sama Kak Friska, cuma mungkin ada tambahannya. Jadi kan kalau yang kita tahu itu sebelumnya itu nggak wajib kan ya, sebelumnya itu orang tua yang mengajarkan dari rumah ya, apalagi sekarang itu kayak udah banyak orang tua karir gitu kan yang sibuk selalu, dan kayak peran orang tua itu nggak kurang gitu, harus ada tambahan, harus ada peran pendidik, dan apalagi lumayan kan ada aktivitas di sekolah selain di rumah. Itu aja sih kalau dari aku. Nah, kalau dari aku sendiri tuh aku juga setuju banget kayak diwajibkannya PAUD itu, apalagi kan banyak orang tua yang menganggap sepele lah PAUD, kayak nggak penting lah, padahal PAUD itu penting untuk mempersiapkan anak ke jenjang selanjutnya. Kalau misalnya menurut aku sih benar tadi kata kakak yang tadi, bukan karena semata aku dari program studi PAUD ya. Aku dari PAUD ya, benar. Aku tuh merasa merasakan sendiri pentingnya PAUD tuh kayak benar-benar mempersiapkan dari mulai mentalnya, karakternya, usianya buat kayak berani untuk kayak tahap selanjutnya gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi tuh di sini tuh PAUD itu penting banget buat pembentukan karakter anak sejak dini. Betul. Dan ngomong-ngomong tentang pendidikan karakter, ngomongin karakter deh nih. Sekarang tuh kan lagi marak banget berita kayak anak sekolah yang membuli dan juga berperilaku tidak baik gitu. Sama ataupun ke guru. Kayak 1 November kemarin aja tuh ada guru namanya tuh Bu Sari, usianya 29 tahun gurunya. Jadi dia tuh ngajar di madrasah ibaratnya gitu, di MI gitu, di swasta di Jakarta. Jadi dia tuh cerita kalau jilbabnya tuh pernah dijambak sama anak yang dulu di kelas 2, bahkan dia tuh sampai dikata-katain. Ya, dia sampai dikata-katain sama muridnya ini, si anak kelas 2 ini. Wow. Menurut kalian gimana? Siapa yang mau duluan jawab? Ya, menurut aku sendiri kalau kasus kayak gitu kita cari dulu tahu penyebab kenapa gitu. Nanti mungkin kita bisa mendekati secara personal, kayak melalui bantuan dari konseling gitu kan. Kalau kakak yang lain gimana nih tanggapannya? Beritanya kok viral nggak sih? Panas viral banget beritanya. Wow. Tadi aku sempat dengar kalau ini sekolah di Jakarta. Iya. Itu di Jakarta. Terus juga kan kayak gimana ya? Untuk kelas 2 SD ini kan harusnya udah punya mental dan karakter yang bagus ya, apalagi kan umurnya sekarang sekitar 8-9 tahun ya sih, ya kan. Jadi seharusnya karena ada PAUD ini jadi lebih bagus. Kayak tadi program yang 13 tahun belajar itu, jadi di PAUD ini mereka karakternya dibentuk agar nanti nggak ada kejadian seperti anak ini di SD ini tadi. Dari aku segitu. Betul. Setuju banget. PAUD jadi ajang untuk membentuk karakter yang baik untuk anak.
Kalau aku udah sih dari kakaknya udah Iya, banyak. udah Makasih emang ya. kita juga di PAUD kan yang penting Iya. banget. Kayak udah seotak banget gitu. Iya pasti. Ternyata kalau dilihat-lihat tuh pandangan kalian tuh kayak seru banget gitu. Dan ngomongin tentang pendidikan lagi, jadi selain berita yang tadi tentang pendidikan karakter itu, ada juga berita lain yang lagi ramai dibicarakan saat ini. Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah, Abdul Mukti, dia tuh sedang mengkaji ulang tentang penerapan ujian nasional sebagai Wah. standar lulusan siswa. Betul. Itu kayak UN balik lagi. Iya. Menurut kalian gimana sih? Aduh, kita takut-takut gini nggak sih kalau dulu UN? Iya. Jadi kayak apakah kalian setuju UN ini dijadikan suatu standar kelulusan atau mungkin ada alternatif lain yang lebih baik mungkin selain Iya. Oke. Aku sendiri ya. UN gugup ya kalau Aku ngomong ya. itu kayak welcome back gitu. Traumatis. Traumatnya balik lagi. Kalau tapi aku sendiri tuh lebih setuju kalau UN balik. Aku bukan tipe yang suka belajar ya guys, enggak. Iya, Tapi tuh kayak aku ngeliat tuh sekarang mungkin semua orang punya aplikasi TikTok or sosial media. Di situ kan banyak acara yang kayak ada anak-anak sekolah tuh ditanyain kayak tahu nggak ibu kota gitu, Iya. ibu Oh, kota iya, gitu. iya. Dan mereka tuh pada nggak tahu gitu loh, literally kayak ditanyain nggak tahu apa. provinsi di Indonesia pun mereka nggak tahu berapa. Dan Betul. menurutku ada dengan adanya UN itu mereka lebih tertantang ya, kayak lebih banyak cari tahu, kognitifnya juga diasah banget. Jadi aku setuju sih kalau UN dikembalikan. Iya, aku setuju banget sama kamu. Makanya aku tim pro ya, kita tim Iya, pro. kita pro. Di sini tim pro teman-teman terakhir. Di sini Kayak- tim Apa nih? Kontra. Oke. Kalau menurut aku ya, kalau kita tahu UN itu kan sempat dijadikan standar gitu ya. Standar untuk kelulusan kan ya. Jadi orang-orang lagi anak-anak dulu, kita juga dulu waktu itu belajar sampai mati-matian ya. Mungkin apalagi semenjak UN gak ada, standar pendidikan kita itu anjlok. Jadi beberapa negara pun kalau mau, kita mau pertukaran mahasiswa nih atau siswa gitu kan, atau mungkin anak SMA, SMP gitu mau melanjutkan mau melanjutkan pendidikannya di luar negeri tuh susah banget karena kita harus ngambil lagi kita harus ngambil lagi sekolah tambahan gitu biar dapet standar yang sesuai sama mereka. Nah apalagi semenjak nggak ada UN ini kan standarnya jadi menurun ya. Jadi bener kata Pak Priska, banyak anak-anak yang mulai, aku nggak mau menjawab karena dulu aku juga bodoh gitu ya, termasuk siswa yang males gitu. Tapi semenjak ada UN itu aku makin kayak harus belajar gitu kan. Jadi kita belajar. Jadi makin tertantang kalau jiwanya, kata Kak Priska. Mungkin yang dari tim kontra ada di satu. Kenapa harus kontra? Mungkin kalau kakak-kakak tadinya setuju nih, kalau aku kurang setuju karena kan ujian nasional kan dijadiin standar kelulusan kan. Ujian nasional tuh hanya menilai dan mengukur kemampuan siswa tuh berdasarkan beberapa pelajaran saja. Padahal kan tiga pelajaran. Padahal kan setiap anak kan memiliki kemampuan yang berbeda. Terus kalau kayak anak yang memiliki kemampuan di seni nggak masuk ke UN. Jadi menurut kayak nggak adil aja. Kalau dari aku sih sebenarnya kurang pas aja ya kalau misalnya UN itu balik lagi, mungkin kurang pasnya itu dari segi pelaksanaan ya mungkin ya. Benar. Jadi kayak teknisnya ya. benar, jadi untuk anak-anak yang ada di lingkup pondok pesantren tuh sangat kayak aduh nggak bisa nih ada UN, karena dari pelajaran yang dikasih aja itu bukan pelajaran yang kita ini loh, kayak nggak bisa lah, nggak ada gitu. Terus mungkin kalau misalnya UN bakal ada lagi, mungkin diubah cara pelaksanaannya dari pondok pesantren juga gimana ya, ngasih dari jauh hari lah kisi-kisinya atau diajarkan dari materi yang bakal dicantumin di UN nanti gitu sih kalau menurut aku. Berarti disesuaikan sama sekolahnya ya, Iya, masing-masing. Dan kebetulan Raya ini alumni mana? Pondok pesantren di Jogja. Jauh banget. Wow. Kalau aku sendiri ya, kalau aku boleh kasih Iya boleh. boleh. Aduh gak hebat Kak Hosri kita. Aku tuh di tengah-tengah gitu, di antara pro sama kontra. Kalau misalkan pro itu kayak seneng akhirnya
karena ada UN pasti kan ada sekolah-sekolah favorit Iya, lah ya. itu ada Sekolah favorit kan standarnya. berdasarkan nilai UN gitu ya. Iya. Ini sekolah bagus banget nih, nilai UN-nya pada Betul. tinggi-tinggi. Jadi kita tuh berlomba-lomba belajar buat masuk situ karena biar Iya, biar kita kan pinter gitu loh, Iya. jadi apa namanya? Jadi ambis gitu kita ya. Iya. Kalau mungkin gak setujunya tuh karena kan kayak seperti yang dijelaskan gitu kan, ada multiple intelligence dan kita tuh gak cuma pintar di 3 bidang itu aja, Benar. bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama matematika. Matematika. Kita gak cuma pintar di situ aja. Kalau misalkan bisanya di kegiatan-kegiatan kayak olahraga gimana? Kan itu juga nggak bisa dijadikan suatu standar untuk kelulusan juga gitu. Mungkin itu bisa dijadikan standar kelulusan tapi kayak side-nya lah gitu. Yang Iya. mainnya tetap semua pelajaran mungkin Iya. biar kita tuh juga nggak ngejar pelajaran di 3 itu aja kan. Ya pelajaran yang lain juga penting kan. Iya, Benar. benar, Banget. betul. Jadi seru banget nih dengar-dengar tentang pandangan kalian yang tadi. Mungkin untuk topik terakhir kita hari ini, Aduh. sedih banget kita udah masuk ke topik terakhir. Makin panas ya, ada UN tadi makin panas lagi. Ada Ada pro kontra apa gitu Ya, loh. ada pro kontra dan netral. Mungkin ini terakhir ya sebelum kita tutup. Di sini tuh ada juga pandangan dari Almas Jafrina, dia tuh peneliti Indonesia Corruption Watch. Dia bilang kalau misalkan program yang tadi, yang pertama itu si wajib belajar 13 tahun ini nggak cukup hanya diwajibkan gitu. Jadi kan negara juga harus mastiin ya teknis pembiayaannya gimana. Iya, betul Terus banget. juga apakah itu memadai. Jadi kan biar masyarakatnya juga nggak bingung. Nah, menurut kalian sendiri tantangan terbesar buat menjalankan program ini apa? Mungkin dari kalian ada? Atau mungkin dari teman Mungkin kita? Kak Friska aja nih. Kak Friska. Pengen banget nih Kak Friska. Karena ini agak berunsur politik, jadi kayak mungkin dari pemerintahannya dulu kali ya, karena kan kita nggak mungkin terlaksana kalau dari atas pun nggak ada struktur atau teknisinya gitu ya. Betul. Apalagi kan kayak yang teman-teman tahu kalau uang APBN itu untuk pendidikan itu ada sekitar 20 triliun ya, 20 triliun. Nah, itu tuh harusnya bisa dipergunakan gitu untuk memberikan gaji guru yang lebih baik dan juga ada pelatihan gitu loh. Nggak cuma nyuruh kayak kita ganti kebijakan ya di 13 tahun tapi gurunya nggak dilatih dulu gitu. Dan juga banyak banget yang kayak non profesi dari pendidikan itu ngajar. Jadi kayak kalau mau ngajar it's okay tapi harus punya dasarnya gitu ya nggak sih? Jadi mungkin dari struktur dan lain-lain itu dari pemerintahan harus lebih tertata lagi untuk adain kebijakan ini 13 tahun belajar kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang guru kayak ada sebenarnya nggak cuma guru sih kalau ngomongin dari apa ya APBN yang banyak ini kan apa kayak pemerataan lagi-lagi. Aku sempet baca buku gitu, aku lupa buku apa. Pokoknya itu buku tentang pendidikan adalah jalan terang. Kan itu buku bagus banget. Ini baru banget sebelumnya itu loh. Nah terus pokoknya buku itu bilang kalau sebenarnya isu kita tuh pemerataan daerah. Kayak walaupun kita gonta-ganti kalau Nggak misal rata kalau gitu ya. kalau yang berkembang cuma satu daerah perkotaan doang kan kan kita luas ya. Dari daerah-daerah Iya, tiga, apalagi daerah tiga, tiga tiga, itu kan tinggal. biasanya mereka itu kayak adalah pendidikan Sebenarnya- mahal, nggak penting juga. Iya, bener ya sih. di mereka. Kenapa Kak Friska? Di Jakarta pun masih ada sekolah Iya, yang nggak usah jauh-jauh ya. 3T juga lah, kayak kita nggak perlu ngeliat yang kayak kalau peribahasanya nggak usah ngeliat gajah yang ada jauh tapi Iya, ada iya, semut di iya. pelupuk Iya, mata iya, gitu. betul, Itu betul. ada peribahasanya gitu mungkin bener ada pemerataan juga gitu, nggak langsung gonta-ganti kebijakan sih. Karena kayaknya hampir setiap pergantian menteri kebijakannya ganti-ganti ya, Bukan Tante, ya. menteri doang tapi presiden ganti terus kebijakannya ganti. Jadi kayak mungkin kayak rasanya tuh nggak ada kontinuitas Iya, gitu iya, ya. bener lagi. Karena udah mau maju ya ganti lagi. Iya, udah oke. Ganti. Berarti 6 2013 baru merdeka. Merdeka. dan katanya kuliah. dan katanya bakalan ada lagi Ya, kurikulum nasional. Mari kita lihat apakah kurikulum nasional ini akan disahkan. akan disahkan Dan akan komprehensif bagi kita. ya. Let's see guys. Waduh, ini sayang banget teman-teman. Ini udah ada di topik pembahasan terakhir kita. Jadi topik yang kita bahas tadi tuh kayak super banyak juga, inovatif banget kayak Betul. kok inovatif? Informatif teman-teman, sorry. Informatif banget terus juga kayak makasih banyak banget. Kita sedih karena udah di penghujung acara.
Kayak makasih banget atas pendapat kalian yang luar biasa dan Iya, pandangan terima kasih waktunya juga kakak udah mengundang kita semua Aduh, di jadi- podcast apa Lova ini. Iya, Lova. namanya podcast Lova dulu. Jadi jangan lupa juga buat terus ikutin seputar perkembangan tentang pendidikan Pendidikan yang itu ada di penting ya. sekitar kita. Meskipun kita dari fakultas pendidikan, kita juga harus Fokus. mengikuti perkembangan seputar tentang pendidikan ini. Jadi karena pendidikan itu merupakan investasi betul. terbaik buat masa depan Masa depan kita. Bener banget, kayaknya udah cukup ya teman-teman podcast kita hari ini. Jadi kami berlima undur diri. Sampai jumpa di podcast Lova selanjutnya. Dadah. See you Lova lovers.